Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ini baru pertama kali nih saya melakukan live di Facebook ya. Jadi kita akan membahas yang ringan-ringan sore ini. Sebetulnya ini ada saya share di blog saya ya, di blog saya terkait dengan bagaimana mengelola keuangan keluarga. Nah, tapi ya kita sharing lah di sini, sharing untuk berbagi terkait dengan pengalaman saya, karena saya sudah menikah paling tidak 10 tahun ya, hampir 11 tahun. Bagaimana kita mengelola keuangan keluarga. Nah, jadi ceritanya memang perencanaan keuangan ya, mengelola keuangan itu bagi saya secara pribadi sih awalnya itu suatu hal yang tidak terlalu saya perhatikan awalnya, karena ya dulu waktu mahasiswa ataupun waktu sekolah juga ya jarang pegang duit, jadi nggak pernah tuh cara bagaimana kita mengelola keuangan ya. Nggak pernah belajar secara umum bahwa uang itu memang harus dikelola secara lebih baik. Mungkin ini juga kritik dan juga masukan ya bagi kita semua. Mungkin kita juga harus mengajarkan pada anak-anak kita dari sejak dini ya, sejak awal itu untuk bagaimana sih dia dealing with money ya, mengelola duit gitu. Jadi saya sebetulnya belum terlalu nggak terpapar dengan financial literacy sebelum menikah terutama. Ketika sudah menikah itu barulah gitu ya, kita kan diberikan tanggung jawab ya untuk menjadi kepala keluarga, hidup bersama dengan istri gitu ya, dan keluarga. Barulah terpikir gitu. Mulai banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dikelola. Sementara ya seperti dalam teori ekonomi ya, yang namanya duit, yang namanya sumber daya itu tidak akan pernah cukup. Jadi kilanya kalau bahasa saya itu 100.000 CF ya habis, 1 juta 2 juta juga ledis kalau bahasa Sundanya. Jadi duit itu sebenarnya seberapa pun ya kita punya pekerjaan ya, gaji kecil nggak cukup, gaji besar selalu kita merasa kurang. Nah karena memang ya itulah yang namanya manusia gitu. eh, sudah diberi 2 gunung emas pun katanya pengen gunung emas ketiga. Jadi selain memang karena uang itu kan merasa scarcity ya, jadi ada kekurangan. Tapi di sisi lain juga ini soal pengelolaan, soal bagaimana kita mengelola keuangan kita sendiri. Nah kemudian setelah menikah itu lalu saya lah mulai gitu ya mencari-cari referensi buku-buku yang kira-kira bisa memberikan saya pengetahuan tips-tips bagaimana mengelola keuangan. Saya waktu itu baca pertama kali itu bukunya menjadi kelas menengah yang kuat ya, atau apa judulnya itu, pokoknya dari bukunya Ligwina Hananto ya, menjadi kelas menengah Indonesia yang kuat lah seperti itu. Saya baca gitu di situ dan ternyata waduh, apa yang saya pikirkan itu setelah membaca buku perencanaan keuangan seperti itu jadi apa ya, tertekan gitu ya karena ternyata konsep perencanaan keuangan itu sangat berat. Misalkan di buku itu dijelaskan harus ada dana darurat ya, dana darurat minimal 6 kali lipat dari pengeluaran tiap bulan. Kemudian juga kita harus membuat financial goal ya, misalkan punya rumah, menabung untuk kuliah anak, menabung untuk beli rumah pertama, rumah kedua, liburan gitu ya, anak kuliah SD, anak sekolah STK, anak SMP, wah segala macam. Dan itu dijadikan sebuah perencanaan gitu ya. Jadi kalau misalkan waktunya masih panjang ya dari sekarang kita nabung. Waktu itu dia merencanakan kita mulai belajar terkait dengan apa namanya eh, apa namanya ya, maksudnya itu
apa istilahnya itu produk-produk finansial, produk keuangan. Jadi belajarlah gitu. Kita harus belajar soal apa itu tabungan, terus apa itu deposito, bedanya apa, reksadana, kemudian saham, obligasi, eh, apa namanya, tabungan emas gitu dan yang lain. Mungkin kalau sekarang ditambah dengan Bitcoin gitu ya, atau peer to peer lending yang mungkin dalam 2-3 tahun terakhir itu mulai rame ya di Indonesia. Dulu belum ada. Tapi intinya kurang lebih seperti itu. Jadi Liwina itu menyarankan kita punya tujuan jangka pendek yang mungkin yang harus dicapai dalam setahun ini, ada yang jangka menengah 3 sampai 5 tahun, kemudian ada yang jangka panjang di atas 5 tahun sampai puluhan tahun ke depan. Nah, dari situ saya mulai tersadar, oh ternyata memang selama ini pengelolaan keuangan saya ternyata belum benar gitu. Nah, kemudian juga saya baca-baca di artikel-artikel koran ya, majalah ataupun di situs internet ya, tulisan dari Safir Senduk atau dari Ahmad Ghazali gitu ya, yang sama gitu ya, menceritakan tentang hal itu. Waktu itu saya sempat ngobrol sama teman saya, Mas Malik kalau lihat sini nih. Waktu itu saya share soal perencanaan keuangan, dia bilang ya itu nggak bagus lah, kurang pas katanya kalau posisinya bagi orang-orang yang memang penghasilannya kurang ya, atau masih belum mencukupi. Tapi sih memang betul bahwa salah satu ya perencanaan keuangan itu apa, fase selanjutnya kalau kita memang sudah punya uang atau sudah punya penghasilan. Meskipun saya tidak terlalu sepakat kalau misalkan itu hanya untuk orang-orang yang sudah punya uang besar atau punya ini gede. Karena pada akhirnya sebetulnya perencanaan keuangan itu soal kita melakukan prioritas ya, berusaha untuk menabung, menyiapkan sesuatu untuk kebutuhan di masa yang akan datang, itu pada intinya, atau menyiapkan sesuatu untuk badai ya, kira-kira hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Nah, makanya sebetulnya itu juga konsep asuransi gitu ya, asuransi keuangan, asuransi kesehatan, asuransi kematian, asuransi yang kayak gitu juga salah satu bentuk proteksi yang harus kita pelajari ketika kita ingin belajar terkait dengan perencanaan keuangan. Nah, ya disitulah saya mulailah ya, dari anak kampung yang ya nggak biasa ngurus duit, kemudian ya udah punya kerja, mulai punya uang, kita mulai belajar lah, baca-baca bagaimana sebetulnya perencanaan keuangan itu harus dilakukan. Tapi intinya sih salah satunya saya kira sebetulnya poinnya, selain kita menyiapkan untuk masa depan yang yang mungkin tidak mudah ya, berat gitu ya, kebutuhan keuangan terutama, ini juga perencanaan keuangan itu soal disiplin ya, soal disiplin kita bagaimana mengelola dan melakukan prioritas, menahan diri terhadap apa yang kita inginkan. Saya sebetulnya ketika membaca buku-buku soal perencanaan keuangan itu sangat relate dengan apa yang dulu disampaikan oleh guru saya di pondok, Pak Agus Yusuf ya. Itu soal bahwa kita itu harus bisa membedakan mana needs, mana want ya, kalau bahasa kerennya gitu ya. Dia dulu mengatakan bahwa kita harus bisa memisahkan atau membedakan mana sebetulnya yang merupakan kebutuhan kita, yang memang itu adalah objektif gitu ya, memang kita butuh untuk keluar dana dan segala macam, dan yang mungkin sifatnya itu ada investasinya ke depan. Mana yang hanya sekedar keinginannya, nafsu gitu, yang sebetulnya kita tidak bisa kita tahan, bisa kita kurangi. Itu sebetulnya juga sama dalam perencanaan keuangan, itu salah satu poinnya adalah di mana kita memprioritaskan pengeluaran kita. Nah, kalau dari sekian banyak pengalaman-pengalaman itu, saya menyimpulkan ada beberapa hal. Yang pertama, yaitu kita harus bisa membuat goals ya, tujuan-tujuan, mengidentifikasi lah tujuan-tujuan keuangan kita. Ya yang paling pasti lah, tidak bisa kita hindarkan. Misalkan kalau yang sudah punya rumah tangga, yang sudah berumah tangga, punya tempat tinggal ya, sandang, pangan, papan ya. Papan ini adalah kebutuhan keuangan yang paling besar ya, memiliki rumah itu. Kalau makan ya itu
ya harus dipenuhi lah gitu ya, makan pakaian itu harus dipenuhi lah, nggak bisa itu yang jangka pendek. Tapi yang agak panjang itu adalah memiliki rumah, itu harus kita jadikan. Ada orang sih yang nggak mau ya punya rumah, cukup kontrak aja kita sewa, tapi sebetulnya menurut saya sih itu kurang pas ya. Menurut saya sih tetap harus dijadikan keuangan. Kemudian misalkan contohnya yang kedua itu ya sekolah, investasi sekolah, apakah kita mau sekolah lagi, istri kita mau sekolah lagi gitu, nah, itu juga harus jadikan tujuan keuangan. Kemudian yang ketiga yang ketiga misalkan anak-anak sekolah TK, SD, SMP, mau di mana. Nah, semua tujuan-tujuan atau semua tanggung jawab ya, itu menurut saya sih tanggung jawab dan tujuan keuangan ini harus kita perjelas sejelas-jelasnya. Kita cari nilai uangnya berapa. Nah, itu memang bikin nyesek kayak gitu ya, karena hasilnya itu besar, gede gitu ya. Ya itu memang. Nah, tapi mungkin setelah itu kita punya, itu kita akan mendapatkan awareness, ya, kesadaran bahwa oh kita punya tujuan yang harus kita capai, ya. Nah, ada yang harus kita capai, ada yang itu persiapan. Nah, dari situlah kita mulai menabung. Jadi menabung, gitu ya. Menabung itu, nah tips saya kalau menabung itu dalam keluarga ya, pertama mungkin kita punya penghasilan yang tidak terlalu besar ya, kecil gitu. Tapi sebetulnya manajemen dan soal prioritas, seberapa tadi yang saya sampaikan di awal, seberapa besar pun gaji kita, penghasilan kita itu tidak akan cukup kalau kita tidak punya prioritas dan tidak bisa mengelolanya dengan baik. Sekecil apapun, kalau bisa mengelola, kita bisa menyisihkan untuk menabung. Nah, terkait dengan menabung ini, saya masih coba saya amalkan ya. Itu adalah salah satu postingan ataupun artikelnya dari Ahmad Ghazali. Jadi kalau kita punya uang itu ada yang harus kita prioritaskan. Yang pertama ya, kalau kita punya gaji atau punya uang, itu yang harus kita ingat, yang pertama itu kewajiban. Kewajiban itu apa? Kita punya hutang nggak? Hutang cicilan, misalnya cicilan rumah atau cicilan motor atau cicilan apapun, banyak lah yang punya cicilan gitu ya. Nah itu dulu dibayar. Kalau kita punya hutang, bayar meskipun mungkin tidak full ya, cicil, karena itu kewajiban, itu hak kita. Kalau kita punya hutang kepada orang itu tidak bisa selesai hanya dengan bertobat, tapi harus dibayar, bahkan bisa diwariskan namanya hutang. Nah itu cicil hutang. Terus yang kedua adalah kewajiban. Apa itu kewajiban kedua? Itu adalah untuk beribadah, sedekah atau zakat. Bayar dulu zakat, sedekah, sisihkan dulu, bayarkan, kasih ke lembaga zakat. Nah, ketiga apa? Investasi. Investasi itu menabung. Menabung ya bisa melalui tabungan biasa dulu. Itu tingkatannya ada macam-macam. Kalau misalkan kita bisa menabung banyak, taruh minimal 10% lah gitu ya dari penghasilan kita tuh kita tabungkan. Mau 100.000, mau 200.000, atau kalau bisa jutaan gitu, kita tabungkan dulu. Nah itu nabungnya di mana ya, bisa macam-macam. Kalau untuk jangka pendek mungkin bisa masuk ke tabungan untuk dana darurat, atau yang kedua itu bisa masuk ke deposito. Nah mungkin kalau yang agak panjang untuk 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu bisa melalui masuk reksadana. Ya, reksadana itu sebetulnya kumpulan dari macam-macam produk keuangan ya. Reksadana itu bisa ada reksadana saham atau reksadana macam-macam, campuran. Nah kemudian yang ketiga saham. Saham. Lalu sebetulnya sebelumnya ada emas ya, emas, dan selanjutnya yang terakhir saham lah. Nah setelah nabung, nah barulah sisanya itu kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi uang sisa itulah yang kita cukupkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, konsumsi. Kalau itu bisa kita lakukan, maka berapapun uang kita bisa menyisihkan mempersiapkan untuk masa depan, dan sekecil apapun yang kita miliki, kita bisa lebih siap untuk menghadapi berbagai macam tujuan. Oke, mungkin itu aja dulu sharing dari saya dari pengalaman selama ini berumah tangga. Semoga bermanfaat. Ini juga sudah azan ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.